Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sumilah dan teman-teman. Di sini kami kelompok 9 akan membawakan materi mengenai teori belajar dan pembelajaran kognitif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 9, yaitu pertama dengan saya sendiri, Nia Andriani, NIM 14014197175 dan presensi 31. Selanjutnya, Anissa Nurul Iza dengan NIM 14014197176 dan presensi 32. Kemudian Diah Ayu Puspitasari dengan NIM 14014197177 nomor presensi 33. Selanjutnya memasuki pada materi pertama, yaitu terminologi teori pembelajaran. Teori pembelajaran harus mampu menghubungkan antara hal yang ada sekarang dengan bagaimana menghasilkan hal tersebut. Ada 4 hal yang terkait dengan teori pembelajaran menurut Nur Hadi dalam tahun 2018, yaitu teori pembelajaran harus memperhatikan bahwa terdapat banyak kecenderungan cara belajar siswa. 2. Teori ini berkaitan dengan adanya struktur pengetahuan. 3. Teori pembelajaran berkaitan dengan hubungan yang optimal. 4. Macam dari teori pembelajaran yang sudah ada, yaitu teori pembelajaran deskripsi dan perspektif, teori pembelajaran behavioristik, teori pembelajaran kognitistik, teori pembelajaran humanistik, dan teori pembelajaran konstruktivistik. Selanjutnya, mengenai definisi pembelajaran kognitivisme. Definisi kognitif berasal dari kata kognisian yang mempunyai persamaan dengan yang berarti mengetahui. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya, menurut Baharudin dan kawan-kawan, tahun 2012, halaman 87. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Ciri-ciri teori belajar kognitif. 1. Mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. 2. Mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. 3. Mementingkan peranan kognitif. 4. Mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan 5. Mementingkan pembentukan struktur kognitif. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu belajar dalam perspektif teori kognitif. Belajar menurut teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang relatif dan bertugas. Misalnya, seseorang mengamati sesuatu ketika dalam perjalanan. Dalam pengamatan tersebut terjadi aktivitas mental. Kemudian ia menceritakan pengalaman tersebut kepada temannya. Ketika dia menceritakan pengalamannya selama dalam perjalanan,
Dia tidak dapat menghadirkan objek-objek yang pernah dilihatnya. Selama dalam perjalanan itu, dia hanya dapat menggambarkan objek itu dalam bentuk-bentuk kata atau kalimat. Maka dengan demikian telah terjadi proses belajar dan terjadi perubahan, terutama terhadap pengetahuan dan pemahaman. Jika pengetahuan dan pemahaman tersebut mengakibatkan perubahan sikap, maka telah terjadi perubahan sikap dan seterusnya. Dalam menemukan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran tidak lagi holistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behaviorisme. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa, sedangkan kegiatan pembelajarannya mengikut prinsip-prinsip sebagai berikut. Dalam Budi Nisip tahun 2015 halaman 43-44. 1. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. 2. Anak-anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika mendengarkan benda konkret. 3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Materi selanjutnya yaitu Yang pertama, ada teori pembelajaran kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Swiss pada tahun 1896 dan meninggal pada tahun 1980. Pada awal mulanya, ia adalah ahli biologi dan dalam usia 21 tahun, ia telah meraih gelar doktor. Ia telah berhasil menulis lebih dari 30 buku bermutu yang bertemakan perkembangan anak dan kognitif. Pengaruh pemikiran Jean Piaget baru mempengaruhi masyarakat seperti di Amerika Serikat, di Kanada, dan Australia baru sekitar tahun 1950-an. Menurut Bruno dalam Muhyiddin Shah, hal ini disebabkan karena terlalu kuatnya cengkraman aliran behaviorisme gagasan Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Belajar menurut teori kognitif Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Individu tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya, lingkungan sosialnya berada di antara individu dengan lingkungan fisiknya. Interaksi individu dengan orang lain memainkan peranan penting dalam perkembangan pandangannya terhadap alam. Melalui pertukaran ide-ide dengan orang lain, individu yang tadinya memiliki pandangan subjektif terhadap sesuatu yang diamatinya akan berubah pandangan menjadi sesuatu yang objektif. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis atau development of ability to respond logically. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekedar mengerti. Semakin bertambah umur seseorang, maka akan semakin kompleks susunan sel syarafnya dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Proses perkembangan mental bersifat universal dalam tahapan yang umumnya sama, namun dengan berbagai cara ditemukan adanya
Perbedaan penampilan kognitif pada tiap kelompok manusia. Sistem persekolahan dan keadaan sosial ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya perbedaan penampilan dan perkembangan kognitif pada individu. Demikian pula dengan budaya, sistem nilai, dan harapan masyarakat masing-masing. Yang selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu yang pertama ada tahap sensorimotor, yaitu pada usia 0-2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Dengan kata lain, pada usia ini, individu dalam memahami sesuatu yang berada di luar dirinya melalui gerakan, suara, atau tindakan yang dapat diamati atau dirasakan oleh alat inderanya. Selanjutnya, sedikit demi sedikit, individu mengembangkan kemampuannya untuk membedakan dirinya dengan benda-benda lain. Yang kedua, ada tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya. Pada usia ini, individu mulai memiliki kecakapan motorik untuk melakukan sesuatu dari apa yang dilihat dan didengar, tetapi belum mampu memahami secara mental makna atau hakikat terhadap apa yang dilakukannya tersebut. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada tahap operasional formal pada usia 11 tahun ke atas. Sementara Salvin menjelaskan bahwa pada operasional formal terjadi pada usia 11 sampai dewasa awal, pada masa ini individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis dan idealis. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Ada beberapa hal penting yang dapat diambil terkait teori kognitif sebagaimana yang dikemukakan oleh Piaget. Di antaranya adalah yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang menjadi titik pusat dari teori belajar kognitif Piaget ialah individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Dalam berinteraksi dengan lingkungan tersebut, individu mampu beradaptasi dan mengkoordinasikan dengan lingkungan tersebut. Individu mampu beradaptasi sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya. Baik struktur kognitif, pengetahuan, wawasan, dan pemahaman akan semakin berkembang, atau dengan kata lain, individu dapat pintar dengan belajar sendiri dari lingkungannya. Yang kedua, ada individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Hal ini disebabkan karena setiap tahap perkembangan kognitif memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Susunan saraf seseorang akan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya umur. Hal ini memungkinkan kemampuannya semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umurnya. Teori belajar yang selanjutnya adalah teori belajar dari J.S. Brunner atau belajar penemuan. Brunner yang memiliki nama lengkap Jerome S. Brunner, seorang ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif, lahir tahun 1915 di New York City dan lulusan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Brunner telah melopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya perkembangan berpikir dengan cara mementingkan partisipasi aktif individu dan mengenal adanya perbedaan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Teori kognisi J.S. Brunner menekankan pada cara individu
mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep-konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Untuk meningkatkan proses belajar, menurut Brunner diperlukan lingkungan yang dinamakan Discovery Learning Environment, atau lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Belajar penemuan atau discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran atau belajar kognitif yang dikembangkan oleh Brunner. Menurut Brunner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan yang terjadi dalam proses belajar. Guru harus menciptakan situasi belajar yang problematis, menstimulus siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, mencari jawaban sendiri, dan melakukan eksperimen. Bentuk lain dari belajar penemuan adalah guru menyajikan contoh-contoh dan siswa bekerja dengan contoh tersebut sampai dapat menemukan sendiri dan melakukan eksperimen. Salah satu model belajar penemuan yang diterapkan di Indonesia adalah konsep yang kita kenal dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dengan cara seperti itu, pengetahuan yang diperoleh oleh individu lebih bermakna baginya, lebih mudah diingat dan lebih mudah digunakan dalam pemecahan masalah. Dasar pemikiran teori ini memandang bahwa manusia sebagai pemeroses, pemikir, dan pencipta informasi. Brunner menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Prinsip-prinsip belajar menurut J.S. Brunner. Jerome S. Brunner adalah seorang ahli psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada pentingnya perkembangan kognitif. Brunner menjelaskan bahwa belajar harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan. Tingkat perkembangan individu menurut Brunner hampir sama dengan pendapat Piaget. Menurut Brunner, pengembangan intelektual anak dapat dibagi menjadi D3, yaitu yang pertama, fase pra-operasional sampai usia 5-6 tahun. Disebut masa prasekolah. Pada taraf ini, individu belum dapat mengadakan perbedaan yang tegas antara perasaan dan motif pribadinya dengan realitas dunia luar. Pada taraf ini, kemungkinan untuk menyampaikan konsep-konsep tertentu kepada anak sangat terbatas. Tahap ini disebut juga tahap enaktif. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan atau dunia sekitarnya dengan menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Yang kedua ada fase pra-operasional konkret. Pada taraf kedua ini, operasi itu atau internalized, artinya dalam menghadapi suatu masalah, individunya dapat memecahkan masalah yang langsung dihadapinya secara nyata. Individu belum mampu memecahkan masalah yang tidak dihadapinya secara nyata atau konkret, atau yang belum pernah dialami sebelumnya. Tahap ini disebut juga dengan tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Maksudnya adalah dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui perumpamaan atau tampil, gambar, visualisasi, dan perbandingan atau komparasi secara sederhana dan sebagainya. Yang terakhir, ada fase operasi formal. Pada taraf ini, anak itu telah sanggup beroperasi berdasarkan kemungkinan hipotesis dan tidak lagi dibatasi oleh apa yang langsung dihadapinya sebelumnya. Tahap ini disebut juga dengan tahap simbolik. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol, bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan banyak simbol. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya. Meskipun begitu, tidak berarti ia tidak lagi menggunakan sistem enaktif dan ikonik. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bukti masih diperlukannya sistem enaktif dan ikonik dalam proses belajar. Tahap-tahap dalam proses pembelajaran. Menurut Brunner, belajar pada dasarnya merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Ada 3 proses kognitif dalam belajar, yaitu yang pertama, proses memperoleh informasi baru. Yang kedua, proses mentransformasikan informasi yang diterima. Dan yang ketiga, menguji atau mengevaluasi relevansi dan ketetapan pengetahuan. Perolehan informasi baru dapat terjadi melalui kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan, atau
melihat, audiovisual, dan lain-lain. Proses transformasi yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Tahap selanjutnya adalah menguji relevansi dan ketetapan pengetahuan atau informasi yang telah diterima tersebut atau mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua benar atau tidak. Menurut Brunner, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran agar pengetahuan dapat dengan mudah ditransformasikan, yaitu yang pertama ada struktur pengetahuan, yang kedua ada kesiapan belajar, yang ketiga ada intuisi, dan selanjutnya ada implikasi teori belajar Brunner dalam pembelajaran. Pada prinsipnya, teori kognitif sebagaimana dikemukakan oleh Brunner merupakan perkembangan dari teori kognitif Piaget. Brunner lebih menekankan bagaimana mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh individu. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembelajaran terkait teori kognitif Brunner, diantaranya adalah partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Dalam proses pembelajaran, harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari. Sehingga dengan demikian, individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan hal tersebut harus diciptakan lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan menemukan gagasan-gagasan baru. Yang kedua, ada guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Menurut Hemet, dalam belajar penemuan discovery learning terjadi perubahan-perubahan paradigma terhadap peran guru. Guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran, tetapi guru juga memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu berpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para siswa. Yang kedua, menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Materi pelajaran itu diarahkan pada pemecahan masalah yang aktif dan belajar penemuan. Guru mulai dengan sesuatu yang harus dikenal oleh siswa-siswa, kemudian guru mengemukakan sesuatu yang berlawanan. Dengan demikian terjadilah konflik dengan pengalaman siswa. Akibatnya timbullah masalah. Dalam keadaan yang ideal, hal yang berlawanan itu menimbulkan suatu kesangsian yang merangsang siswa untuk menyelidiki masalah itu, menyusun hipotesis-hipotesis, dan mencoba menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang mendasari masalah itu. Yang ketiga, guru harus memperhatikan 3 cara penyajian, yaitu cara enaktif, melakukan aktivitas, cara ikonik dengan gambar atau visualisasi, dan cara simbolik. Dengan kata lain, perkembangan kognitif individu dapat ditingkatkan dengan cara menata strategi pembelajaran sesuai dengan isi bahan yang akan dipelajari dan karakteristik kognitif individu. Yang keempat, bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoretis, guru berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. Guru jangan mengungkapkan terlebih dahulu prinsip atau aturan yang akan dipelajari, tetapi ia hendaknya memberikan saran-saran bila mana diperlukan. Sebagai seorang tutor, guru sebaiknya memberikan umpan balik pada waktu yang tepat. Umpan balik sebagai perbaikan hendaknya diberikan dengan cara sedemikian rupa hingga siswa tidak tergantung pada pertolongan guru. Akhirnya siswa harus melakukan sendiri fungsi tutor itu. Yang kelima, penilaian hasil belajar penemuan meliputi pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar mengenai suatu bidang studi dan kemampuan siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip itu pada situasi baru. Untuk maksud ini, bentuk tes dapat berupa tes objektif, tes esai, penilaian autentik, dan penilaian performance. Yang selanjutnya adalah teori belajar Ausubel. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Dimensi yang pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada. Struktur kognitif tersebut mencakup fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diinginkan oleh siswa. Yang selanjutnya adalah implikasi teori belajar
Ausubel dalam pembelajaran. Yang pertama, kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau dipelajari oleh siswa. Dan yang kedua, belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Yang selanjutnya ada teori belajar dari Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Teori Gestalt menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku, di mana teori belajar Gestalt ini pada dasarnya adalah sebagai usaha untuk memperbaiki proses belajar dengan rote learning dengan pengertian bukan menghafal. Lalu yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam belajar menurut teori Gestalt. Ada 3 prinsip dalam prinsip belajar ini. Yang pertama adalah tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pemahaman atau insight. Yang kedua, belajar dimulai dari keseluruhan. Dan yang ketiga, individu belajar dengan menggunakan pemahaman. Lalu ada implikasi teori Gestalt dalam pembelajaran. Yang pertama adalah perilaku bertujuan. Maksud dari perilaku bertujuan adalah belajar harus terarah pada tujuan. Belajar bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Dan yang kedua, pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami secara totalitas terhadap objek yang dipelajarinya. Kemudian kita masuk kepada dampak positif dan negatif teori kognitivisme dalam pembelajaran. Yang pertama adalah dampak positifnya antara lain menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang kedua, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia telah menekankan kepada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Dan yang ketiga, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang telah diajarkan untuk mengembangkan, dan kelanjutannya diserahkan kepada peserta didik, dan pendidik hanya perlu memantau serta menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang selanjutnya adalah dampak negatif dari teori kognitivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sehingga sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Dan yang kedua, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang ketiga adalah ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga presentasi kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.